Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan membandingkan Android TV Box ya. Android TV Box ini dia X96 dan ini dia. Ini TV Box ya. Yang satu harganya waktu saya beli ini harga sekitar hampir 1 jutaan lebih ya. Sekarang mungkin udah turun ya sekitar 800-an lah. Nah, yang satu hanya 200 ribuan aja, kurang lebih ya. Gimana nih perbandingannya antara Xiaomi Mi Box ini dengan X96 ini? Kelebihannya apa saja dan kekurangan apa saja? Ikutin terus video ini. Oke, nah kita bahas dari yang Xiaomi Mi Box ini dulu ya. Untuk secara tampilan, Mi Box ini dia bisa dibilang ini bentuknya keren banget ya. Di atas ini dia ada logonya Mi gitu ya. Terus bentuknya itu dia agak cenderung atasnya membulat seperti ini, membulat gitu. Dan bawahnya pun sama, dia membulat ya. Ada bulatan di sini, ada logo Mi. Di sini ada Mi Box juga ya. Nah, terus untuk samping kiri dan kanannya itu dia nggak ada apa-apa, kosong ya. Jadi terlihat lebih, kalau misalkan dilihat dari samping atau dari mana, dia kelihatan kayak nggak ada port-portnya sama sekali. Cuma di depan aja ini dia punya lampu LED untuk kalau misalkan menandakan kalau ini misalkan sedang nyala gitu ya. Nah, jadi dia portnya itu ada di belakang semua di sini. Dia punya lubang power ya, terus ada USB, ada HDMI dan ada jack audio di sini. Dah, sesimpel itu aja. Nggak ada lagi yang bisa dilihat gitu ya. Jadi jauh lebih simpel aja sih. Nah, kebalikannya dengan X96 ini nih dia. Dia itu di atas punya ada tulisan ya X96 mini di sini. Terus bentuknya itu dia cenderung lebih kotak, hanya saja di samping-samping itu dia agak sedikit ada lekukan, tapi lekukannya itu tegas ya, lekukan tajam gitu. Nih bisa dilihat kayak gini. Terus di bagian depan ini seperti yang kosong ya, seperti yang kosong itu, tapi sebenarnya ini ada LED warna merah dan warna biru. Kalau misalkan lagi standby dia merah, kalau misalkan lagi nyala dia warnanya biru. Oke. Nah, lanjut untuk ke bagian samping sebelah kiri ya. Kalau dari teman-teman mungkin di sebelah kanan ya, atau sebelah kiri juga. Pokoknya balikan dari sini sebelah kiri ya. Dia itu punya ini micro SD ya. Micro SD, terus ada USB port 2 biji di sini ya. USB port 2 biji. Terus di belakang itu ada IR. IR itu adalah infrared ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli yang paket lengkapnya, ini itu sebenarnya bisa digantung di belakang TV. Terus nanti ini dicolokin pakai IR itu. IR itu jadi fungsinya kalau misalkan ini ya, supaya infrarednya itu dia bisa nyampe gitu. Nah, nanti disimpan kayak diumpetin di bawah TV seperti ini, dia nanti bisa. Jadi walaupun device-nya di belakang TV, ini tetap bisa dipindah-pindah gitu ya. Nah, terus ada colokan di sini tulisannya AVI gitu ya. Cuman sebetulnya ini tuh untuk jack 3,5 mili ya, bisa. Nah, terus lanjut dia punya colokan HDMI, ada LAN, dan di sini ada colokan power ya. Selebihnya di sini nggak ada lagi, kosong. Oke. Kalau ngomongin soal fitur, sebenarnya lebih menang ke X96 ini. Kalau soal fitur ya, fitur yang secara hardware ini lebih menang karena dia port-portnya sendiri dia lebih banyak. Dia USB punya 2, sedangkan ini cuma punya 1. Terus kelebihannya lagi dia punya colokan LAN, sedangkan Xiaomi ini dia nggak punya ya. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, Bang atau Mas, ini IR ini perlu juga nggak di Xiaomi kalau misalkan pengen ditempelin di belakang TV ya, walaupun misalkan nggak bisa, mungkin kalian mau lem. Jawabannya adalah kalau untuk Xiaomi sendiri nggak perlu, karena remote-nya sendiri dia sudah built-in Bluetooth ya, sedangkan ini dia masih pakai infrared ya. Oke, kita langsung lanjut ke remote-nya. Nah, untuk remote-nya sendiri dia seperti ini ya. Yang satu terlihat lebih simple, tentunya lebih elegan ya menurut saya, karena harganya pun juga jauh berbeda. Dan yang satu ini untuk bobotnya sendiri saya kerasa sih lebih agak berat yang ini ya dibanding yang ini.
Oh ya, tadi saya lupa ngomongin masalah bobot, dan ini pun lebih berat ya, lebih berisi, dan ini pun ringan. Ini tuh ringan banget. Nah, lanjut lagi ke remote-nya. Untuk Xiaomi dia bentuknya kayak gini ya. Dia cuman simple banget. Ada power, ada tombol power ya. Di sini terus ada tombol navigasi. Di sini oke, kiri, kanan, atas dan bawah. Terus di sini ada tombol back. Terus di sini yang bulat itu adalah tombol home. Dan di sini ada voice assistant atau Google Assistant ya. Dan selanjutnya dia ada plus dan minus. Di sini ada logo Mi. Ya. Untuk di belakang sendiri dia ada logo Bluetooth juga. Ya, ini menandakan remote-nya pun sendiri dia sudah Bluetooth ya. Lanjut. Nah, untuk remote yang X96 ya. Untuk X96 dia seperti ini juga, agak lebih banyak dia. Remote itu dia ada power, terus ada KD, ini adalah Kodi ya, bisa disebut Kodi itu. Jadi kalau di interface-nya nanti saya bakal jelasin. Nah, terus ini ada media center ya, ada previous, ada play ya, terus ada stop, dan ini ada next. Di sini dia ada setup, ada aplikasi, ada volume up, volume down dan volume up. Dan di sini tuh warna-warni ya, agak lebih keren sih. Nah, terus lanjut di sini ada tombol home, di sini ada back, terus di sini ada navigasi juga ya. Navigasi ini oke. Terus kiri, kanan, atas, bawah. Oke, di sini ada menu gitu. Terus di sini dia bisa ngeluarin kursor mouse ya, kursor mouse. Dan di sini ada angka-angka gitu sih. Dan di sini ada mute. Oke, dan ini ada buat hapusnya. Oke, untuk spesifikasinya sendiri Xiaomi Mi Box ini pakai prosesor quad-core Cortex A53 dengan 2 GHz. Untuk GPU-nya dia pakai Mali 450 dengan 750 MHz, RAM 2 GB dan internalnya itu 8 GB. Untuk sistem operasinya sendiri dia pakai Android TV dengan versi 6 dan sekarang itu bisa di-upgrade ke versi 7. Untuk konektivitasnya sendiri dia ada dual band WiFi dan ada Bluetooth 4.1. Di sisi lain untuk X96 ini dia pakai prosesornya itu Amlogic S905W dan GPU yang dipakainya itu dia pakai Mali 450 64 bit dengan RAM 2 GB dan internalnya itu 16 GB. Bisa di-extend sampai 128 GB. Untuk OS yang dipakainya dia pakai Android Nougat dengan versi 7 ya berarti. Dan konektivitasnya itu dia pakai WiFi dan LAN, tapi tidak ada Bluetooth seperti Xiaomi Mi Box. Sedangkan kalau di Xiaomi Mi Box itu dia punya Bluetooth tapi nggak punya LAN. Keterbalikannya ya. Dan output resolusinya itu maupun Xiaomi atau X96 ini dia udah bisa support up to 4K 60 fps. Untuk tampilan awalnya Xiaomi Mi Box seperti ini ya. Cenderung lebih kalau kalian yang suka nonton film atau video, dia itu memberikan lebih informatif untuk menu awalnya. Sedangkan untuk X96 ini dia jauh lebih seperti tablet pada umumnya. Jadi kesan Androidnya itu masih ada gitu ya. Walaupun sebenarnya ini lebih ke TV dan lebih simpel. Nah, untuk pengetesan awal saya buka Netflix. Netflix itu sekarang sudah jadi sebagian besar orang itu sudah berlangganan ya, karena filmnya itu menarik. Nah, untuk navigasinya sendiri ini jauh lebih mudah kalau menurut saya. Untuk pemilihan filmnya, terus untuk pemilihan seperti episode atau seasonnya gitu ya, kita jauh lebih mudah navigasinya itu. Karena ini tuh sudah selayaknya format Smart TV, walaupun sebetulnya ini Mi Box, tapi formatnya itu sudah layaknya seperti Smart TV pada umumnya. Sedangkan di X96 ini untuk pemilihan menunya itu kita harus agak sedikit ekstra. Oke, kalau untuk navigasinya sendiri kita tinggal pencet navigasi ke bawah saja untuk scrollnya. Hanya saja kalau untuk pemilihan seperti search bar atau film-film yang nggak kelihatan, jadi kita harus ngeraba-raba atau harus nyalain kursornya. Seperti contohnya saya nonton film ini, kita ingin mengganti subtitle tapi harus ngeluarin dulu mouse-nya dan diarahkan ke pojok
kanan atas, atau untuk mempercepat filmnya itu ya, kita harus pakai mouse-nya itu. Jadi nggak bisa pakai remote-nya sendiri. Di pengetesan yang kedua yaitu YouTube. Di X96 ini maupun di Xiaomi Mi Box mempunyai tampilan yang sama persis, dan menurut saya poin ini adalah menjadi poin plus karena kalian jauh lebih mudah untuk navigasi dan pemilihan video-video yang tersedia di YouTube ya. Dan untuk pengetikannya sendiri juga jauh lebih gampang. Kalian nggak perlu kursor atau segala macam aksesoris, tinggal langsung akses saja melalui remote-nya. Itu sudah dipermudah dari kedua device ini. Untuk di pengetesan yang ketiga adalah aplikasi View. Nah, untuk di View sendiri, kalau di Xiaomi Mi Box navigasinya lebih mudah, sama dengan YouTube dan Netflix yang tadi kita lihat ya. Jauh lebih mudah navigasinya. Sedangkan untuk di X96 mini ini, sorry to say, menurut saya nggak bisa dan ngebug karena saya nggak ngerti lagi ini cara navigasinya itu seperti apa. Udah dicoba pakai keyboard, dicoba pakai mouse, itu sama-sama nggak bisa di play. Untuk di pengetesan yang keempat adalah TV streaming ya. Untuk TV streaming menurut saya di sini X96 menang telak dibanding Xiaomi Mi Box. Selain pilihan TV-nya lebih banyak, ditambah ada TV luar juga di X96 mini ini. Jadi kalau kalian yang seneng nonton TV kabel, di sini sudah tersedia semua di X96 ini ya. Sedangkan kalau di Xiaomi Mi Box itu semuanya berbayar. Untuk di pengetesan yang kelima adalah aplikasi Catch Play. Untuk di Catch Play sendiri di Xiaomi lagi-lagi sama menunya itu seperti Smart TV atau yang tadi kita buka Netflix, terus YouTube, terus View gitu ya, itu semua sama menunya. Sedangkan kalau untuk di X96 ini, sorry to say, nggak bisa lagi untuk di play. Jadi kita cuma download aplikasi, install aplikasi, masuk aplikasi, sudah, cuman sampai situ aja, nggak bisa ditonton dan di play sama sekali. Untuk pemilihan menunya sendiri sih bisa sebenarnya di X96 ini ya, cuman nggak bisa di play. Anehnya itu kenapa nggak bisa di play ya, sayang banget. Pada pengetesan yang terakhir adalah main game ya. Nah, untuk di kedua device ini sama-sama bisa menjalankan game. Ini game yang saya mainkan adalah Jungle Adventure 2. Hanya bedanya kalau untuk di Xiaomi Mi Box dia dijelaskan pada saat loading awal itu bagaimana cara navigasinya untuk jalan, loncat segala macam. Sedangkan kalau untuk di X96 dia seperti layaknya tablet atau handphone, dah seperti itu aja. Jadi nggak dijelasin gimana cara jalannya. Tapi sebetulnya kalau untuk pada in-game-nya, kedua device ini sama-sama udah bisa dikontrol pakai remote ya untuk main gamenya itu. Jadi kalian gak usah khawatir bisa nggak main game atau apa segala macam. Ini jawabannya bisa, dan di Play Store-nya pun kalian bisa pilih gamenya ya. Oke, baik teman-teman, jadi segitu dulu aja video dari saya ya untuk Xiaomi Mi Box ini dan X96 ini. Kesimpulannya, kalau menurut saya, kalau masalah fitur di interface dulu, kita ngomong fitur di interface-nya dulu ya, di software-nya. Kalau untuk software-nya, saya bilang Mi Box ini lebih baik, karena Mi Box sendiri pun ini mungkin sebelum launching TV Mi yang sekarang ya, kan Xiaomi itu ngeluarin TV ya sekarang. Nah, tampilannya itu plak-plakan sama kayak Mi Box yang saya pakai sekarang ini. Kalau misalkan sebetulnya ya, kalau kalian udah punya TV ini cuma mau memanfaatkan supaya bisa jadi Smart TV, kalian bisa pilih ini ya, Mi Box, tanpa harus sebenarnya beli TV-nya. Kecuali kalau kalian pengen beli Smart TV yang udah langsung built-in ya, boleh bisa aja beli Xiaomi TV itu ya. Nah, tapi kalau secara interface, saya bisa bilang Mi Box ini merupakan sama, lebih enak ke Xiaomi ini ya kalau untuk masalah mobilitasnya. Dan
Kalau kalian yang suka nonton Netflixnya di Mi Box ini dia udah bener-bener kayak optionnya itu lebih ke kayak smart TV gitu ya. Jadi mobilitas untuk pilih-pilih filmnya, untuk nge-search kayak film-filmnya, atau nge-search kayak kalian mau nonton film yang lain gitu ya, misalkan nge-search tontonan yang kalian suka gitu ya di Netflix, itu jauh lebih enak ya, jauh lebih enak kalau masalah nonton aplikasi-aplikasi Netflix yang kayak gitu. Nah sedangkan kalau untuk di X96 ini saya lebih prefer ke harganya yang jauh lebih murah, terutama itu ya. Terus untuk opsi-opsinya itu hardware itu dia jauh lebih banyak ya. Untuk masalah interface-nya dia sebenarnya jauh lebih simpel, cuman belum sesimpel Mi Box ini gitu ya, masalah interface. Tapi kalau untuk masalah hardware saya lebih pilih ke sini karena yang pertama USB-nya itu dia punya 2, terus kalau dia itu punya LAN juga ya, jadi kalau misalkan WiFi kalian terganggu gitu ya, jadi lebih saya saranin bisa pakai LAN supaya lebih cepat ya. Nah terus untuk TV lokalnya sendiri, TV lokal atau TV yang kalian pengen tonton ya, di TV-nya itu di X96 dia jauh lebih lengkap karena punya aplikasi yang bawaan ya. Sedangkan kalau di Mi itu dia lebih berbayar ya, lebih berbayar sih. Kalau di sini banyak gratis ya, gratis gitulah. Nah paling itu aja sih ya masalah seputar interface-nya itu dan hardware-nya. Kalau masalah pakai seharian sih menurut saya sama-sama aja sih ya, cuman internetnya aja paling mobilitasnya aja sih yang agak-agak sedikit sulit. Nah tapi ada plusnya lagi ya, untuk Xiaomi ini dia punya Bluetooth, sedangkan di sini nggak ada, jadi konektivitas itu nggak bisa pakai speaker Bluetooth ya. Oke, jadi paling segitu dulu aja sih. Kalau kalian punya budget lebih, pilihlah Xiaomi ini karena fiturnya pun lebih lengkap. Kalau untuk ya sekedar Android TV kok murah, pilih ini ya, karena sebetulnya dua-duanya pun sama fungsinya untuk TV yang kasarnya tidak pintar-pintar amat gitu ya, atau bukan smart TV, jadi bisa smart TV pakai ini gitu ya, produk ini, kedua ini ya. Oke, jadi terus kalau untuk masalah spesifikasi, ini dua device ini sama-sama punya spesifikasi yang bisa dibilang seimbang lah ya, seimbang kalau masalah spesifikasi, cuman beda di interface-nya aja. Oke, jadi paling segitu dulu aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.